Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Baik, teman-teman, para ustadz-ustadzah yang berdakwah di bidang Al-Quran, untuk guru-guru Al-Quran. Kali ini kita membahas yang pertama, yaitu tentang dasar-dasar ilmu tajwid. Sebelum kita belajar masuk ke tahsin, belajar tentang tajwid, makharijul, sifatul, ahkamul, dan lain sebagainya. Jadi kita harus kenal dulu apa itu ilmu tajwid dan dasar-dasar dari ilmu tajwid. Insyaallah nanti saya jelaskan di video kali ini, yaitu tentang dasar-dasar ilmu tajwid yang saya ambil dari kajian Kiai Haji Fatani Damyati LC, itu salah satu sandar sanad dari metode tilawati. Baik, teman-teman semuanya, yang pertama adalah definisi dari ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Secara bahasa, ilmu tajwid itu adalah berasal dari kata jawwada, yujawwidu tajwid. Nah, yang dalam hal ini artinya adalah untuk memperindah, memperbaiki atau menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Misalnya, ketika kita belajar masak misalnya, maka kita harus belajar dengan orang yang ahli masak atau orang yang pandai memasak. Nah, jika kita belajar dengan orang yang pandai memasak, kita mengikuti metode-metode memasaknya, maka berarti kita bertajwid dalam memasak. Mungkin seperti itu contoh simpelnya. Itu secara bahasa. Kemudian ada secara istilah. Secara istilah adalah ilmu tentang bagaimana cara kita untuk membaca Al-Quran dengan baik, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dengan memenuhi hak-hak dari huruf-hurufnya, baik itu ketika hurufnya sendiri, berdiri sendiri, ataupun ketika hurufnya bersanding dengan huruf yang lain. Misalnya, kita contohkan. Ketika huruf mim dengan nun sukun, maka itu membacanya adalah man. Mim dengan nun sukun, maka bacanya man. Ketika disandingkan dengan huruf lain, misalnya kita sandingkan dengan huruf iya, maka tidak man lagi bacanya, berarti menjadi main. Main ya, itu adalah, jadi ketika menggabungkan huruf-huruf, tetap hak-hak setiap huruf harus dipenuhi. Itu mengenai definisinya. Kemudian ada istilah tajwid yang populer, yang sering kita dengar, yaitu i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Apa itu? Yaitu memberikan hak-hak huruf. Hak-hak huruf, setiap huruf itu punya hak-haknya masing-masing, yaitu makhrajnya, kemudian sifat-sifatnya, itu adalah hak-hak dari setiap huruf. Kemudian beserta dengan tuntunannya, perubahan makhraj dan sifat ketika bertemu dengan huruf yang lain. Itu yang sering kita dengar. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana hukum dari mempelajari ilmu tajwid itu. Apakah wajib, apakah sunnah, apakah dan lain sebagainya. Oke, ada dua, tajwid itu terbagi menjadi dua. Ada tajwid ilmi, ada tajwid amali. Nah, tajwid ilmi ini berhubungan dengan teori-teorinya. Misalnya makharijul huruf, posisi huruf hamzah di sini, posisi huruf ha di sini, huruf kha di sini. Itu adalah secara teorinya, secara penjelasannya. Itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Di satu daerah
itu ada satu orang yang sudah mempelajari dan orang-orang yang lain, masyarakat yang lain belajar dengan beliau, itu maka dihukumi fardu kifayah. Yang wajib belajar adalah orang yang mengajarkan itu. Itu adalah salah satunya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tajwid ilmi ini adalah secara umum dihukumi fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang untuk belajar tentang teorinya. Kemudian ada pendapat lain juga mengatakan bahwa yang wajib itu, yang fardu itu adalah orang-orang tertentu. Yaitu salah satu contohnya tadi, seorang guru Al-Quran. Seorang guru Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran, seorang guru ngaji, itu wajib harus mempelajari tentang teori-teori tajwid. Itu adalah tanggung jawab seorang guru. Itu adalah tajwid ilminya. Kemudian yang kedua tadi adalah tajwid amali. Tajwid amali ini adalah prakteknya. Ketika membaca Al-Quran, itu harus dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Makhrajnya harus terpenuhi. Sifatul hurufnya harus terpenuhi. Ahkamul huruf, hukum-hukum hurufnya harus terpenuhi. Itu adalah secara prakteknya ketika membaca. Maka dari itu kita harus selalu belajar dalam membaca Al-Quran. Bahkan ada pendapat mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu wajib menggunakan tajwid walaupun di luar kita membaca Al-Quran. Misalnya dalam pidato, jika kita membawakan satu ayat Al-Quran, maka itu wajib menggunakan tajwid huruf-hurufnya. Itu adalah betapa pentingnya tajwid. Kemudian poin yang ketiga, yaitu apa dalil bahwa kita itu harus membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Ada di Quran surah Al-Muzammil ayat 4, surah ke-73. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu adalah memenuhi hak-hak huruf tadi, yaitu makhrajnya terpenuhi, sifatnya terpenuhi, dan lain sebagainya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa tartil itu adalah at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu kata beliau. Kemudian, bagaimana atau apa sasaran dari penggunaan hukum tajwid ini? Maka dari sini timbullah pertanyaan, apakah semua atau segala kata-kata dalam bahasa Arab itu harus ditajwidkan? Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Apakah semua kata-kata bahasa Arab itu harus ditajwidkan? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Jumhur ulama atau sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa yang wajib ditajwidkan hanyalah Al-Quran saja. Itu jumhur ulama, sebagian besar ulama. Sedangkan ada sebagian kecil pendapat yang mengatakan bahwa hadis pun ketika membaca hadis itu harus dengan tajwid juga. Itu adalah ketika penggunaan tajwid. Kemudian poin yang kelima, keutamaan ilmu tajwid. Bagaimana keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid itu? Ternyata keutamaan dari mempelajari ilmu tajwid itu adalah sangat besar sekali, karena termasuk asyraful ulum, yang derajatnya sudah tinggi, yang salah satu ilmu yang mulia yang setara dengan ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan lain sebagainya. Jadi kita harus belajar Al-Quran dengan tajwidnya. Itu adalah perintah sebenarnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain itu seperti bandingan Allah dengan seluruh makhluknya. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu faedah ilmu tajwid.
Tentu dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian membaca Al-Quran dengan tajwid, dan insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mendapatkan rahmat dengan membaca Al-Quran itu, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian dari mana sumber ilmu tajwid itu? Sebenarnya ilmu tajwid itu sudah ada, sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, maka langsung ditalkinkan kepada para sahabat, dan para sahabat menirukan atau mengambil ayat itu dan dipelajari, dihafalkan oleh para sahabat. Nah, sejak saat itu mulai turun-menurun ke sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya sampai ke bawah, sampai kita sekarang, sehingga para ulama itu, para guru-guru kita memudahkan dengan membuat istilah-istilah. Idgham bi ghunnah, ikhfa syafawi, idgham bila ghunnah, izhar halki, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk memudahkan kita dalam belajar tajwidul Al-Quran. Kemudian poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah rukun-rukun dari ilmu tajwid. Ternyata kita dalam mempelajari ilmu tajwid juga punya rukun-rukunnya yang wajib kita pelajari ketika kita belajar tajwid. Yang pertama adalah makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf. Mulai dari tenggorokan sampai ke rongga mulut, sampai ke rongga hidung. Itu adalah tempat keluarnya huruf. Nanti ada al-lisani, ada asy-syafatain, al-khaysum, dan lain sebagainya. Itu nanti kita jelaskan lebih rincinya. Kemudian ada sifatul huruf. Itu adalah sifat-sifat huruf, karena setiap huruf itu mempunyai sifat, sehingga sifat itulah yang membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Kalau tidak kita terapkan dengan sifat-sifatnya, maka itu salah nanti. Misal, antara sin dengan shin, kalau tidak kita terapkan sifatnya pada masing-masing huruf, maka tidak ada perbedaan antara sin dengan shin. Itu kan mempunyai sifat yang berbeda. Misal huruf sin itu punya sifat sofir, ada desisannya sa, sa. Sedangkan shin, huruf shin itu punya sifat yang namanya, yang udaranya menyebar itu, yaitu tafashi. Nah, itu sudah berbeda antara dua huruf itu, meskipun hampir sama tapi punya sifat yang berbeda. Kemudian setelah kita mempelajari makharijul huruf, sifatul huruf, barulah kita belajar tentang ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Mulai dari hukum nun sukun, hukum mim sukun, idgham, dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, inilah ahkamul huruf, inilah yang menyebabkan buku-buku tajwid itu, ilmu-ilmu tajwid itu sangat tebal. Inilah. Karena ahkamul huruf, hukum-hukum huruf itu banyak sekali, sehingga harus punya waktu yang lebih untuk belajar Al-Quran ini. Kemudian yang terakhir adalah melatih lisan kita. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, mulai dengan makharijul, sifatul, ihkamul, maka harus kita biasakan lisan kita. Karena ketika kita mengaji Al-Quran, itu yang berperan paling penting adalah lisan kita. Jadi lisan kita harus terbiasa mengucapkan firman Allah, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan praktek berulang-ulang, setiap hari diulang, maka lisan kita akan lentur, akan lebih enak untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu. Kemudian juga harus banyak berguru. Jangan berguru hanya pada satu orang saja, tetapi harus berguru ke sana, harus guru ke situ, di mana ada syekh-syekh yang datang misalnya, datang ke kajiannya. Karena setiap guru itu punya keahlian khusus. Ada yang ahli dalam makhraj, ada yang ahli dalam sifatul huruf, itu ada yang ahli dalam qiraat, dan lain sebagainya. Jadi harus memperbanyak berguru.
Kemudian poin yang terakhir yaitu tujuan dari ilmu tajwid. Tujuannya yang pertama untuk mengantarkan pembaca itu agar dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan yang kedua yaitu tujuannya untuk menjaga lisan kita supaya terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ya mungkin itu barakallahu fiik untuk materi pertama kita, semoga bermanfaat dan tetap istiqomah dalam belajar Al-Qur'an karena sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika kita belajar saja tapi tidak mengajar, maka itu belum baik, belum khair kata Rasulullah. Tapi sebaliknya pun ketika kita sudah belajar dan mengajar tanpa mengupgrade ilmu kita, tidak mau belajar lagi, maka kita hidup dengan ilmu yang sedikit itu. Jadi setiap hari, setiap waktu kita harus mengupgrade ilmu kita, mengupgrade kualitas bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita selalu dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqala wa lan tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.